Sahabat Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi kini memiliki pimpinan baru. Ya, ia adalah Johanis Tanak. Ia menduduki posisi Wakil Ketua KPK, menggantikan Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri pada Juli 2022 usai terkena skandal dugaan gratifikasi MotoGP Mandalika. Tak hanya itu, kepastian masuknya Johanis Tanak di deretan pimpinan KPK juga ditunjukkan dengan agenda pelantikannya pada hari ini, Jumat 28 Oktober 2022. Nah, ngomong-ngomong soal Johanis Tanak, bagaimana sih rekam jejaknya sehingga ia bisa terpilih menjadi pimpinan KPK? Jadi, sebelum terpilih menjadi pimpinan KPK, Johanis Tanak ini memang sudah dikenal sebagai seorang jaksa. Ia memiliki gelar sarjana hingga doktoral hukum dan pernah menduduki sejumlah petinggi lembaga penegak hukum. Seperti contohnya, menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah hingga Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Tak hanya itu, Johanis Tanak sebenarnya juga sempat mengikuti seleksi Capim KPK pada tahun 2019. Namun saat itu, ia tak lolos karena tidak mendapatkan suara sama sekali saat proses voting di DPR. Nah, tapi itu dulu ya. Sekarang Johanis Tanak akhirnya dapat menjadi Wakil Ketua KPK. Lantaran memiliki karir yang cukup panjang itu, maka tak heran harta kekayaan Johanis Tanak ini memiliki angka yang cukup tinggi. Menurut data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 2021, Johanis tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 8,9 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan pimpinan lain di KPK, nominal harta Johanis tentunya terhitung berada di kisaran rata-rata. Namun, jika dibandingkan dengan Ketua KPK Firly Bahuri, harta kekayaan Johanis memang tergolong rendah lantaran nominal harta Firly per tahun 2021 mencapai 20,7 miliar rupiah. Sepanjang karirnya di bidang hukum, Johanis rupanya pernah menuai sorotan terkait pernyataannya. Pernyataan itu disampaikan baru-baru ini ketika ia mengikuti fit and proper test calon pimpinan KPK. Di depan anggota DPR, ia mengusulkan agar restoratif justice juga diterapkan di dalam perkara tindak pidana korupsi. Namun, usulan restoratif justice yang ia maksud yakni dengan mewajibkan koruptor mengembalikan uang kerugian negara dengan disertai denda. Sebagai contoh, jika korupsi 10 juta rupiah, maka uang yang wajib dikembalikan koruptor yakni sebesar 20 juta rupiah yang di dalamnya termasuk denda. Menurut dia, upaya ini tak lain merupakan efek jera. Meski begitu, usulan ini sempat menuai kritik. Seperti contohnya dari mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Ia menilai pemberantasan korupsi akan semakin amburadul jika usulan Johanis itu diterapkan. Hal senada juga disampaikan Pukat UGM Zainur Rohman. Menurut dia, pernyataan Johanis Tanak itu sangatlah aneh. Sebab, konsep restoratif justice selama ini sangat mengacu pada perspektif korban. Itu dia ulasan soal profil, rekam jejak, hingga kekayaan Johanis Tanak. Sekian video kali ini, simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com. Jernih melihat dunia.